Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang masa kejayaan Islam. Nah, pertama yaitu periodisasi sejarah Islam. Periodisasi sejarah Islam itu ada 3, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang periode klasik. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase ekspansi dan integrasi. Pada fase ini itu terjadi pada tahun 650 sampai 1000. Dan yang kedua yaitu fase disintegrasi, yaitu terjadi pada tahun 1000 sampai 1250. Yang kedua yaitu periode pertengahan. Periode pertengahan terjadi pada tahun 1250 sampai 1800. Periode pertengahan ini juga disebut sebagai periode kemunduran Islam. Nah, dalam periode ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu yang pertama fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Yang kedua yaitu fase munculnya ketiga kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800, yang dimulai dengan zaman kemajuan pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Dan zaman kemunduran pada tahun 1700 sampai 1800. Yang selanjutnya yaitu periode modern. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan Islam itu dipimpin oleh 2 kerajaan. Pada masa ini itu ada 2 kerajaan. Yang pertama yaitu ada kerajaan Umayyah atau bisa juga disebut dengan Daulah Umayyah. Dan yang kedua yaitu ada kerajaan Abbasiyah dan bisa disebut juga dengan Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kerajaan Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah yaitu perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah-wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan pada masa Bani Umayyah di sini yaitu meliputi pada bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau bisa juga disebut dengan arsitektur, sosial, dan bidang militer. Dan yang kedua yaitu pada masa kerajaan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Pada masa ini perkembangan Islam ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, seperti meliputi bidang ilmu pengetahuan ekonomi, ilmu bangunan arsitektur, sosial, dan bidang militer. Nah, dari kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu pastinya tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi ada penyebabnya, ada faktor-faktor yang menyebabkan kejayaan itu. Ada faktor-faktornya, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu yang pertama konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Pada masa itu istiqomah dan konsistensi itu terjadi dalam diri umatnya sendiri-sendiri. Maka dari itu bisa juga disebut sebagai faktor internal yang mendukung kejayaan Islam itu, yaitu adanya konsistensi dan istiqomah kepada ajaran agamanya. Yang kedua yaitu ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Ajaran Islam di sini itu disadari oleh setiap umat untuk
kegigihannya untuk maju. Seperti itu. Yang ketiga yaitu Islam sebagai rahmat seluruh alam. Diyakini umat Islam itu dipercayai sebagai rahmat seluruh alam. Selanjutnya yaitu Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Islam di sini terkenal sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Di sini yaitu terjadinya asimilasi antara pengaruh Yunani dan pengaruh Persia. Pengaruh Persia di sini itu pada saat itu berpengaruh pada bidang pemerintahan, sedangkan Yunani itu bisa masuk dengan macam terjemah dalam banyak bidang, terutama bidang yang berpengaruh pada bidang Yunani yaitu bidang filsafat. Yang kedua yaitu gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Pada masa periode klasik di sini usaha penerjemah kitab-kitab asing dilakukan itu secara giat. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor-faktor internal dan eksternal itu, kejayaan Islam itu disebabkan juga dengan gerakan ilmiah. Maksud gerakan ilmiah itu seperti yang pertama seperti melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Di mana di sini yaitu pada masa itu harus berpikir ayat-ayat Al-Quran itu yang menyuruh agar kita menggunakan akalnya untuk menelaah, untuk berpikir apa arti yang ada di dalam Al-Quran itu. Yang kedua yaitu melaksanakan isi hadis. Maksudnya melaksanakan isi hadis itu gini, contohnya ya, seperti banyak hadis yang berbunyi atau menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun harus ke negeri Cina. Kan banyak ya yang seperti itu. Tapi maksudnya di situ itu bukan hanya ilmu agama saja yang harus dicari, tapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini juga harus kita kaji, harus kita pahami juga. Yang selanjutnya itu contohnya seperti mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Yang selanjutnya yaitu ulama itu berdiri sendiri. Ulama yang ada pada masa itu berdiri sendiri dan ulama itu menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tokoh-tokoh dalam Islam. Yang pertama yaitu tokoh-tokoh filsafat, yaitu ada Al-Kindi pada tahun 809 sampai 873 Masehi. Terus Al-Farabi wafat pada tahun 916 Masehi. Ibnu Bajjah wafat pada tahun 523 Hijriah. Ibnu Tufail
wafat pada tahun 581 Hijriah. Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037 Masehi, Al-Ghazali 1085 sampai 1101 Masehi, Ibnu Rushd pada tahun 1126 sampai 1198 Masehi. Nah, saya akan menjelaskan tentang tentang salah satu tokoh filsafat ini, yaitu Al-Kindi. Al-Kindi itu nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Lahir di Kufa pada tahun 805 dan wafat di Baghdad pada tahun 873. Al-Kindi ini termasuk dengan cendekiawan muslim yang produktif ya. Karya-karyanya di bidang filsafat itu banyak sekali. Beliau itu berpendapat bahwa filsafat itu tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Selanjutnya itu pada bidang kedokteran. Bidang kedokteran di sini ada Jabir bin Hayyan, Hurain bin Ishaq, Tabib bin Qura, Ar-Razi atau Razis. Selanjutnya itu bidang matematika, ada Al-Khawarizmi dan Umar Al-Faruqan. Selanjutnya yaitu bidang astronomi, ada Al-Farazi, itu pencipta astrologi, ada juga Al-Batani atau Al-Betanius. Ketiga yaitu Abul Wafa, yaitu di sini menemukan jalan ketiga dari bulan. Yang keempat yaitu Al-Fargoni atau Al-Fragenius. Nah, itu tadi tokoh-tokoh yang ada, tokoh-tokoh Islam pada masa kejayaan Islam. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.